dalam doa pembukaan. Silakan Ibu Ega. Oke, selamat siang dan selamat sore buat para wanita terpuji di bagian timur. Selamat siang juga, selamat sore nih Pak Ongki. Selamat bergabung, terima kasih buat kesediaannya melayani wanita terpuji Indonesia. Puji Tuhan. Kita akan mulai, Ibu-Ibu yang terkasih, kita mau buka di dalam doa. Mari kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu, di mana siang hari ini menjelang sore, kami para wanita terpuji dari GSJA di Indonesia boleh berkumpul untuk mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Ongki Hananto. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah materi yang dibawakan pada siang hari ini boleh memberikan inspirasi dan juga menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya silakan kepada Ibu Lilik yang akan menjadi moderator pada hari ini. Shalom semua ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Di seluruh Indonesia, ada bapak-bapak juga. Senang bisa bergabung bersama dalam acara yang khusus. Hari ini kita akan belajar satu tema yang lagi tren di Indonesia, layangan putus. Ya, nanti kita akan dengar lebih lanjut tentang topik ini. Kalau yang sudah menonton filmnya, tahu gambarannya sedikit, ya. Cuma itu kan kalau di film kan disoroti dari segi filmnya ya, dari segi artistiknya, dari segi dramanya, tapi kali ini kita menyorotinya dari segi teologinya, secara alkitabiah bagaimana. Nah, pembicara kita kali ini adalah Bapak Ongki Hananto. Beliau adalah seorang psikolog yang cinta Tuhan, orang awam yang melayani, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berasal dari GSJA Batu Tulis, Jakarta. Saudara yang di Jakarta tentunya sangat mengenal, yang di luar Jakarta pun mengenal beliau karena beliau suka untuk menyampaikan seminar-seminar tentang psikologi. Bapak Ongki juga adalah Ketua Badan Pembina Akademi Teologia APT yang ada di Jakarta. Kalau tidak salah namanya itu Akademi Penuaian Terakhir ya, itu APT yang ada di Jakarta. Istri dari Pak Ongki, Ibu Jenny, dengan 2 anak, dan sekarang ada berdomisili di Singapura, jadi tidak ada di Indonesia. Walaupun demikian kita bisa bertemu di Zoom ini satu anugerah untuk kita bisa diberkati oleh Bapak Ongki Hananto. Baik Bapak Ongki Hananto, kami persilahkan Bapak untuk mengisi acara ini sepenuhnya, ya. Saya saudara-saudara semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti Pak Ongki Hananto dan saya akan melihat chat itu untuk menjawab pertanyaannya. Bapak Ongki akan menyampaikan sesi ini sampai jam 3 sore. Ya, silakan Bapak Ongki, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Baik, kami persilakan kepada Pak Ongki untuk mengambil posisi. Selamat siang untuk ibu-ibu yang saya hormati dan juga untuk bapak-bapak yang kumpul di sini yang mungkin rasa was-was karena rahasia perusahaan akan dibongkar secara jelas. Saya berterima kasih kepada Ibu Lilik dan Pak Sutrisno yang akan membantu untuk men-share PowerPoint-nya. Mari tampilkan gambar yang pertama, layangan putus. Oke. Lanjut ini, oke, that's right. Ya, next. Bapak Ibu, ini adalah Prince Charles, ada Bill Clinton, ada Arnold Schwarzenegger, ada
bintang film dari Hong Kong, Jackie Chan, dengan pasangan mereka masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal. Tokoh-tokoh ini juga punya istri yang hebat dan terkenal. Persamaan lain adalah tokoh-tokoh ini terlibat selingkuh. Apa selingkuh? Kalau kita tanya kepada Bapak Pendeta, beliau akan mengatakan begini, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada satu fenomena yang namanya sinful nature. Artinya setiap manusia itu punya bibit kepingin berbuat dosa. Nah, pada waktu salah, maka terjadilah pergeseran tanggung jawab. Si suami akan bilang, ini sebab si Hawa. Dan si Hawa akan bilang, penyebabnya adalah ular. Itu kalau kita tanya pendeta. Kalau kita tanya kepada emak-emak di warung, mereka akan bilang, ih, laki-laki mah seperti dogi, guk guk guk. Sudah dikasih daging wagyu, dia masih ngais-ngais cari sampah. Nah, psikologi biasanya membahas keperselingkuhan ini dari sudut perilaku, behavior. Mari kita melihat beberapa bentuk daripada perselingkuhan. Next. Yang pertama namanya perselingkuhan tidak sengaja. Perselingkuhan ini seringkali dicibiri oleh ibu-ibu dan bilang ini tidak masuk akal, tapi ini adalah salah satu bentuk daripada perselingkuhan. Saya memberi contoh. Next. Ada satu direktur muda diajak oleh Big Boss untuk conference, untuk bertemu dengan partner mereka di Singapura. Sesudah acara pertemuan sukses, malam perpisahan, bos dengan pemuda atau pria Indonesia ini diundang untuk makan malam secara privat di sebuah restoran high-end yang pakai lampu lilin dan suasana sangat indah. Ada tersedia 10 kursi di sana. Next. Selain daripada tokoh kita bersama dengan bosnya, ada 3 orang dari tuan rumah. Jadi ada 5 pria, tetapi ada juga 5 orang noni-noni yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Tetapi mereka semua kelihatan sangat sopan, anggun, terpelajar. Dan pembicaraan yang terjadi adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan. Pada akhir daripada dinner, tuan rumah bilang kepada bos dan kepada pemuda kita bahwa mereka mau disuruh lihat apartemen yang paling baru yang dimiliki oleh orang Singapura ini yang adanya di Sentosa. Ya, apartemen itu sangat luas, hampir 1000 meter dan saat ini dalam keadaan kosong, itu apartemen terbaru. Jadi berangkatlah si direktur dengan tokoh kita ditemani oleh 2 nona tadi menuju apartemen. Suasananya sangat indah, sangat menyenangkan. Mereka ngobrol, nyalain televisi, makan buah, dan tidak ada tanda-tanda yang sensual. Tetapi tiba-tiba bos berdiri kemudian mengajak pasangannya masuk ke dalam kamar. Tinggallah pemuda kita. Pada waktu dia duduk bersama dengan nona ini, timbullah satu perasaan tidak enak. Dia merasa tidak enak karena dia tidak
dia tahu yakin ini nona sepertinya sangat sopan, ini nona terpelajar, pembicaraannya tidak menyinggung yang hal-hal yang seksual, tapi dia merasa tidak enak kalau dia suruh nona ini pulang atau dia pulang, dia muncul satu perasaan kurang nyaman, merasa paise, merasa malu hati. Nanti nona ini menganggap dia tidak menganggap nona tersebut, dan pembicaraan singkat. Kemudian pemuda ini masuk ke dalam kamar bersama-sama dengan si nona tadi. Dan terjadilah dosa. Saudara-saudara, saya lihat ibu-ibu yang ada di sini mulai mencibir dan bilang, itu mah alasan. Emang si bapaknya ini maksudnya jelek. Tapi ini adalah salah satu bentuk daripada perselingkuhan yang tidak disengaja, tidak ada maksud, anak muda ini tidak berkeinginan untuk selingkuh, tapi dia ada dalam satu situasi yang membuat dia mau tidak mau melakukan dosa. Nah, next, biasanya anak muda ini memiliki hubungan suami istri yang biasa-biasa saja. Artinya hubungan suami istri mereka rutin, ya. Tidak pernah ada kejutan, tidak pernah ada surprise yang menyenangkan, ya. Tidak jelek, tapi tidak istimewa. Dan biasanya pria ini punya kepribadian yang tidak terlalu kuat. Dia tidak sering mengalami godaan-godaan, tidak sering ditempa oleh kesulitan-kesulitan kehidupan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah selingkuh karena alasannya sangat romantis. Ya, sebelumnya, kasih lihat sebelumnya. Alasannya sangat romantis. Next. Sebelumnya, Pak. Alasannya romantis. Oke. Ini seorang pria, istrinya begitu cantik. Pria ini rajin ke gereja, menjadi seorang anggota yang penting di gereja. Dan datang seorang wanita yang sangat mengalami kesulitan maha besar. Nona ini perlu dikasihani. Nona ini datang dengan demikian banyak beban yang ditanggungnya dan selalu curhat. Dan pria ini kasihan kepada si wanita ini. Dia berusaha untuk menolong wanita ini, dia memberikan nasihat-nasihat, terjadi hubungan yang dekat antara counselor dengan konseli, terjadi hubungan yang dekat antara seorang pemberi nasihat dengan seorang yang sangat membutuhkan nasihat, yang sangat dikasihani. Dan kemudian terjadilah hubungan yang tidak beres antara pria yang baik ini dengan wanita yang dikasihani tersebut. Istrinya marah besar. Next. Sebab istrinya cantik, tetapi nona yang jadi cem-ceman pria ini jeleknya bukan main. Dia bilang ini penghinaan besar. Dan ini adalah selingkuh yang seringkali tidak masuk akal dan selingkuh dengan alasan romantis. Next. Yang ketiga, pria ini adalah pria macho. Dia perlu membuktikan bahwa apakah saya masih bisa, apakah saya masih menarik. Dan maaf sekali, ini seringkali muncul di kalangan pria-pria parubaya. Ya, pria seusia 45-50, pria-pria yang kepingin tahu apakah mereka masih laku di dunia nyata. Selanjutnya, selingkuh karena karakternya jelek. Ya, dasarnya memang pria ini moralnya bejat, kepribadiannya buruk. Ya, Bapak dan Ibu, urusan perselingkuhan adalah satu masalah yang sangat rumit, tetapi dalam film layangan putus seolah-olah dibuat lebih sederhana. Tiap perselingkuhan sangat-sangat kompleks, sangat rumit, juga sangat unik. Penyebabnya macam-macam. Penyelesaiannya beraneka ragam.
Sering perselingkuhan merupakan akibat daripada rangkaian masalah yang sudah berakar dan berurat, problem masa lalu yang bertumpuk-tumpuk. Next, definisi daripada perselingkuhan. Hubungan pribadi yang intim di luar pernikahan, di mana salah satu pelakunya sudah menikah. Bapak Ibu, Alkitab juga membedakan antara perzinahan dan percabulan. Perzinahan adalah salah satu sudah menikah, dan percabulan yaitu dua-duanya belum menikah. Biasanya ada 3 unsur. Next. Pertama, unsur tertarik. Penampilan fisiknya, karakternya lembut, kalau ngomong nggak ngebentak, nggak kasar. Kalau yang di rumah ngomong persis kaleng rombeng. Hatinya peka, lembut, orang mengerti, pemaklum, penuh dengan mengampuni. Mulai tertarik. Kemudian saling tergantung. Kalau tidak ada dia, hidup terasa kosong. Sehari bisa telepon beberapa kali, kirim WhatsApp puluhan kali. Kalau melamun, yang muncul selalu wajahnya. Tidak bisa tenang kalau tidak ada dia. Dan kemudian masuklah dalam fase ketiga yang namanya saling memenuhi. Yang memenuhi semua kebutuhan, yang memenuhi semua keperluan bukan istri di rumah. Waktu sumpek tidak cari istri, waktu sepi, waktu bete tidak cari istri. Tetapi dia bisa memenuhi semua kebutuhan dan kehausan kita. Next, perselingkuhan tidak selalu harus seksual. Perselingkuhan bisa emosional. Saya akan beri contoh. Ada satu suami, manajer, dekat sekali dengan sekretaris direksi. Sering makan siang, keluar makan sama-sama, ngobrolnya selalu pas, saling kirim lelucon, kirim WhatsApp, pulang kerja, suka telepon-teleponan, bilang good night, selamat tidur, bangun pagi, nomor 1 ambil telepon, kirim WhatsApp, dan bilang hari ini baca Mazmur 128. Sabtu, Minggu libur, tidak ke kantor, gelisah karena merasa kekurangan sesuatu. Senin tiba, disambut dengan gembira dan semangat. Istri tegur. Istri lapor kepada kaunselor. Waktu berada bersama-sama dengan kaunselor, si suami membela diri. Dia bilang, saya tidak nyeleweng. Saya tidak pernah menyentuh wanita ini, tidak pernah memeluk dia, tidak pernah gandeng, tidak pernah ada hubungan fisik. Masa selingkuh? Pertanyaan daripada kaunselor. Yang jadi orang paling penting dalam hatimu sekarang siapa? Yang selalu kamu ingat siapa? Yang selalu kamu cari siapa? Mikirin siapa? Pria ini bilang, mikirin dia. Nah, definisi kita ini adalah selingkuh. Next, prinsip dan nilai serta kultur. Saudara-saudaraku, bagaimana kita melihat selingkuh sangat tergantung pada sistem nilai, sangat tergantung kepada bagaimana kita dibesarkan, upbringing, kultur, latar belakang
latar belakang agama, latar belakang custom, kebiasaan-kebiasaan, negara-negara dunia yang cerai karena selingkuh, angka-angkanya cukup tinggi. Di Meksiko, 64% cerai dengan alasan utama selingkuh. China, 57% cerai karena selingkuh. South Africa 49%, India 39%. Perancis, aneh sekali, sekalipun tahu pasangan selingkuh, mereka tidak cerai. Cuman 3% yang cerai karena alasan selingkuh. Lihat, kultur nilai sangat mempengaruhi. Next, statistik dan research di Indonesia. Survei mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua di Asia yang paling banyak selingkuh. Tunggu dulu. Saya tidak terlalu yakin karena setiap research itu harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, ya, ada reliability-nya, ada validity-nya, ada standar tertentu. Saya nggak tahu bagaimana survei ini dibuat, menghasilkan satu statement, satu pernyataan yang sangat mengejutkan bahwa Indonesia banyak sekali selingkuh. Ya, tetapi yang saya bisa dapatkan satu waktu masih jadi orang yang terlibat dengan urusan-urusan ini, saya mengecek di sebuah kantor urusan agama jumlah orang yang menikah untuk satu periode tertentu. Jadi katakan saja selama 1 bulan yang menikah berapa orang? Ada catatannya. Saya nggak ingat angkanya, katakan saja yang mendaftarkan diri dan menikah di kantor urusan agama tersebut orangnya 1000. Tetapi kata mereka, Pak Ongki, 1000 yang menikah, yang cerai 1780. Jadi yang cerai dalam satu waktu tertentu itu lebih banyak daripada yang menikah. Okay. Next. Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita dituntut untuk murni secara moral. Kita dituntut untuk murni secara seksual. Ya. Murni dalam bahasa Yunani, haknos atau amiantos artinya rinso, bebas, noda. Tindakan dan pemikiran bersih. Next, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, 4 dan 5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada prinsip di sini, saudaraku, bahwa hubungan seks hanya untuk yang sudah menikah. Tanpa ini namanya perzinahan atau percabulan. Nomor 2. Perzinahan atau percabulan ini dipandang oleh Allah sebagai dosa. Karena dia melanggar 3 hukum. Hukum pertama yang dilanggar adalah hukum kasih. Hukum kedua yang dilanggar adalah hukum kesucian pernikahan. Dan hukum ketiga yang dilanggar adalah hukum pencemaran. Dan karena dosa ini dipandang oleh Allah sebagai dosa, maka orang yang melakukannya akan ditempatkan di luar kerajaan Allah.
Ada beberapa referensi seperti Roma pasal 1 ayat 24 sampai 32, khususnya ayat 32, 1 Korintus pasal 6 ayat 9, Galatia 5, 19 sampai 21. Oke, hari ini nggak khotbah. Hari ini ngobrol, kongko-kongko tentang layangan putus. Nah, next. Hubungan selingkuh Bapak dan Ibu adalah hubungan yang tidak realistis. Apa hubungan tidak realistis? Ya. Waktu pria berhubungan dengan wanita bukan istrinya, ya, atau pada waktu pacaran, apakah hubungan tersebut manis? Manis, semuanya indah berbunga-bunga. Ya. Lebih indah dari kenyataannya. Pada waktu hubungan ini terjalin, nama istrinya Lina tidak dipanggil Lina, tidak, tapi Lina. Kalau pagi-pagi ketemu, tidak dibilang mana kopiku, tapi apakah tidurmu menyenangkan? Aduh, meskipun belum mandi, matamu bersinar-sinar begitu indah. Ini tidak realistis. Jauh daripada kenyataan. Next. Pada waktu seorang menikah 10 tahun, 15 tahun, maka hubungannya adalah hubungan realistis. Pembicaraannya tidak lagi setiap aku pandang kau, hatiku jatuh ke lantai. Nggak ada. Ngomongnya gini, udah bayar listrik belum? Pak, sendal kemana? Mama, itu kartu kredit jangan terlalu banyak dipakai. Ini semua pembicaraan yang realistis. Pada waktu awal selingkuh, hubungannya tidak realistis. Tetapi hubungan tidak realistis ini akan berkembang jadi hubungan realistis. Dan waktu hubungan realistis itu muncul, maka indah-indah sirna, manis-manis lenyap, bunga-bunga menjadi layu. Pada waktu hubungan selingkuh ini menjadi hubungan normal, hubungan realistis, maka masalah-masalah realistis akan muncul. Bapak dan Ibu, selingkuh itu dulu nggak terlalu banyak kita dengar, tapi sekarang selingkuh juga ada di depan mata. Bahkan penelitian yang saya lakukan bersama-sama dengan beberapa mahasiswa, banyak dari sekolah teologi mendapatkan bahwa di dalam pelayanan sudah muncul kasus-kasus selingkuh. Kenapa? Salah satu sebab di dalam pelayanan tidak ada hierarki. Kalau Pak Badu adalah direktur dan si Ani adalah penjaga pintu, resepsionis, maka hubungan Pak Badu tinggi, si Ani rendah, itu hubungan hierarkinya jelas. Tetapi dalam pelayanan, Pak Badu atau Ani berpegangan tangan, bergandengan, karena mereka setara. Mereka bertemu dan karena hubungannya antara pria dan wanita ini dilandasi atas dasar pelayanan, maka orang tidak mempertanyakan. Dan kemudian muncullah masalah-masalah yang tidak selesai-selesai. Orang yang selingkuh tidak menyelesaikan perselingkuhan dalam masa singkat. Semua proses selingkuh memakan waktu yang panjang. 2, 3 tahun, 5 tahun, tidak selesai-selesai. Rumah tangga hancur. Kenapa lama? Next.
Karena pria yang selingkuh umumnya orang baik. Maksud saya begini, waktu seorang pria selingkuh, dia waktu dulu tidak punya cita-cita mau selingkuh, tidak punya, waktu menikah pertama kali, waktu ditanya, nanti kamu udah kawin 10 tahun mau selingkuh nggak? Tidak punya pikiran untuk selingkuh. Dia orang baik. Dan orang baik ini, pada waktu dia selingkuh, sifat-sifat baiknya masih ada. Sifat baik apa? Sifat baik merasa kasihan. Belas kasihan. Welas asih. Tidak tega untuk stop perselingkuhan. Karena cintanya kepada wanita selingkuhan ini juga cinta yang besar. Dia sayang istri pertama, tapi dia juga sayang kepada istri selingkuhan ini. Betul-betul cinta. Sudah kadung cinta. Sekarang kesian. Orang baik ini akan susah mengakhiri hubungan selingkuh. Tidak tega. Oleh sebab itu, perselingkuhan stopnya lama. Bapak-bapak, catat ini. Catat ini baik-baik. Masuk dalam perselingkuhan, prosesnya jadi makin lama, makin parah. Tipe-tipe orang yang biasa selingkuh. Next. Waktu pernikahan bermasalah. Masalah yang ada dalam pernikahan berlarut-larut. Hubungan suami istri terganggu. Sering berantem. Masing-masing punya kecewa yang berat. Merasa frustrasi. Rumah tangga tidak ada kasih. Selalu tegang. Perlu time out. Perlu istirahat, perlu rileks. Di dalam rumah, bawaannya bete melulu. Di luar rumah, wanita ini segar. Di dalam rumah, dia ketus, ngomongnya kasar. Di luar rumah, ngomongnya manis, lembut. Di dalam rumah, orangnya kepala batu, tidak mau mengerti. Di luar rumah penuh pengertian. Di dalam rumah dia cerewet. Di luar rumah halus tutur katanya. Next, nomor 2. Orang yang tidak mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab soal apa? Soal waktu. Papa mau kemana? Mau tahu aja. Papa perginya kok lama bener? Tanya-tanya melulu. Pokoknya ada urusan, ada bisnis, rese. Tanya-tanya melulu. Orang ini tidak memberitahu pada pasangan waktunya mau kemana, ini berbahaya. Tidak bertanggung jawab soal uang. Berapa gaji suami? Nggak tahu. Berapa PIN ATM BCA? Nggak tahu. Berapa pengeluaran setiap bulan? Deposito ada di mana? Nggak tahu. Bapak dan Ibu, selingkuh tidak murah. Kalau pria selingkuh, dia tidak bisa traktir selingkuhannya, beli kopi di warung yang dibungkus pakai kantong plastik, kemudian ada sedotan. Kalau pria selingkuh harus minum kopi di Starbucks, 35.000, 50.000 satu gelas. Makan es tidak bisa es doger, es serut, harus makan Häagen-Dazs. Pria-pria, jujurlah soal keuangan. Ini akan menolong saudara untuk menjaga diri sendiri. Pria yang tidak mau bertanggung jawab soal tingkah laku. Papa pergi sama siapa? Pergi berapa orang?
Kemana saja perginya? Teman-teman papa siapa? Tidak mau cerita. Mau tahu aja. Cerewet. Next. Orang yang kandidat bisa selingkuh adalah orang yang masa muda hidupnya sangat bebas. Mungkin sebelum dia bertobat, dia gonta-ganti pasangan, dia hidup bebas. Hidupnya dikuasai oleh seks. Saya sampaikan ini berkali-kali dalam pengalaman saya. Ada 3 hal yang menurut saya, 1, judi, 2, terlibat dengan obat bius, ya. Dan yang ketiga, dorongan seks yang besar. Ya, 3 hal ini, kalau menerpa seseorang, seringkali judi, obat bius, dan dorongan seks yang besar, itu seringkali ada setan, ada iblis ikut menungganginya. Sehingga penyelesaiannya dari 3 faktor ini seringkali tidak sederhana. Next, orang yang masa kecilnya bermasalah, ya, yang kehidupan masa kecil tidak sehat, berasal dari keluarga yang kacau balau. Anak-anak kecil yang sejak kecil ditolak keadaannya. Kami memiliki sebuah penelitian dari Cambridge University yang mengatakan bahwa kalau bapak dan ibu menemukan anak-anak di jalanan yang mengalami problem, yang mengalami masalah dengan cium-cium lem, mengalami mencuri dan sebagainya, sebagian besar berasal daripada keluarga di mana ayahnya brengsek. Sekali lagi, banyak masalah-masalah yang muncul dalam dunia nyata itu akarnya adalah ayah yang brengsek. Next. Orang yang mengalami perubahan hidup drastis harus hati-hati. Dulu gaji 2 juta 1 bulan cukup semua. Tiba-tiba ketiban rezeki, gaji naik 50 juta sebulan, 100 juta sebulan. Dulunya cuma naik sepeda motor sederhana, sekarang bisa naik 1 Mercedes kelas C atau kelas E. Hidupnya berubah secara drastis. Bahaya. Atau dulunya kaya raya, kemudian bangkrut total. Memiliki gaya hidup yang kacau balau. Next. Waktu seorang istri tahu bahwa suaminya selingkuh, apa reaksi yang pertama? Reaksi pertama, saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu menulis di chat sekarang, kira-kira kalau seorang istri, ya tidak perlu ibu, tapi kalau seorang istri tahu bahwa suaminya selingkuh, reaksi pertama daripada si ibu ini, daripada si istri ini apa? Tulis di chat. Silakan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Reaksi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ada yang menulis marah, ada yang menulis menangis, ada yang menulis histeris. Dan sesudah fase-fase ini selesai, apa yang diingini oleh istri? Bapak dan Ibu, banyak sekali ibu-ibu mengatakan kalau suami selingkuh, maka alternatifnya adalah cerai. Nggak mau terima. Nggak bisa terima, cerai. Pokoknya mau cerai. Nah, ini sulit. Ini sulit. Konselor
Ya, pendeta, hamba Tuhan sulit sekali untuk memberi izin cerai, apalagi dalam gereja kita. Ya, tapi saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan misalnya sesudah persoalan selingkuh ketahuan, kemudian terjadi KDRT di dalam rumah tangga, kemudian suaminya tidak mau lagi mengongkosi istri dan anak-anaknya, meninggalkan rumah tangganya, membuat rumah tangga menjadi kacau balau. What to do? What to do? Biasanya kaunselor yang tidak berhak memberikan izin, hamba Tuhan yang tidak berhak memberikan izin akan bilang begini, ya. Kalau habis selingkuh kemudian terjadi KDRT, kemudian rumah tangga kacau, kemudian wanita ini digebukin setiap hari, kemudian hidup serasa neraka, kaunselor akan bilang ini, Ibu, kalau Ibu sudah tidak tahan lagi, kalau Ibu sudah coba bermacam-macam cara, sudah usaha sekuat tenaga, sudah menangis, sudah puasa, sudah menunggu tanpa hasil, hidupmu hancur. Dan kalau ini merupakan keputusan sendiri, sampai di sini kaunselor harus tutup mulut. Dia tidak berhak memberi izin, tidak dalam posisi untuk bilang boleh atau tidak cerai. Tetapi kalau ibu-ibu tetap dengan keinginan untuk cerai, harus mengerti bahwa akan ada problema-problema baru sesudah perceraian. Problema apa? Problema sosial. Apa omongan orang? Problema keuangan, bagaimana sumber keuangan, problema keluarga, bagaimana membesarkan anak supaya bisa bergaul. Untuk memiliki satu rumah tangga yang utuh, harus ada sepasang suami istri Kristen, satu pria yang meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Rahasia ini besar. Kata-kata ini diucapkan oleh 3 tokoh. Tokoh utama yang pertama-tama menyampaikan soal ini adalah yang Maha Mulia, Allah Bapa sendiri. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kata yang sama. Dan Paulus menyatakan hal yang sama. Statistik mengatakan bahwa pasangan Kristen yang mengalami masalah dalam hal selingkuh, kemudian masuk dalam satu proses counseling di mana hamba Tuhan yang menangani adalah hamba Tuhan yang menggunakan kaidah-kaidah kekristenan. Next, counselingnya bagus dan keduanya punya keinginan untuk tidak cerai, akan menghasilkan angka cerai yang sangat kecil. Jadi ini bukan satu jalan keluar satu-satunya, cerai. Alternatif lain daripada cerai sebetulnya adalah stay, tinggal tetap. Dan ini yang dikemukakan di dalam 1 Petrus pasal 3. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu, ibu-ibu, janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epangkan rambut, pergi ke salon 2 hari sekali, sasak, krimbat, rebonding. Janganlah memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah, lembut, dan tenteram. Yang sangat
berharga di mata Allah. Artinya, ibu-ibu, sekalipun suaminya selingkuh, ayat ini mengatakan, jangan ribut, jangan ungkit-ungkit soal selingkuh pasanganmu, jangan ngecek-ngecek SMS-nya, kantornya, handphonenya, jangan pasangi alat perekam, jangan cari-cari perempuan itu, jangan konfrontasi, jangan ungkit-ungkit. Dengan perkataan lain, tampilkan suasana lemah lembut dan tentram, di mana ada roh lemah lembut, di mana ada roh tentram. Kalau saudara nggak senang hati, ibu-ibu marah, ibu-ibu ngecek, ibu-ibu ngomel, omeli dia, ibu samperin saingannya dan jambak rambutnya, ibu hujat dia setiap dia pulang, ibu ungkit-ungkit, maka rumah tanggamu tidak akan tenang, tidak akan ada lemah lembut dan ketentraman. Dan ini suami akan tidak betah. Suami tidak betah dalam rumah tangga yang begitu kacau karena ibunya setiap hari seperti orang berantem UFC. Bapak-bapak tahu tuh yang suka berkelahi boleh berantem kayak apa saja yang sering ada di YouTube. Ibu-ibu seperti begitu. Tiap hari seperti macan lapar. Suami tidak betah, suami keluar rumah. Dan akan pakai alasan ini. Dia akan menyalahkan si istri. Dan membenarkan perselingkuhan ini. Dia akan bilang, tuh Pak Pendeta, lihat istri saya. Mana saya tahan ukur Anda di rumah. Mendingan saya pergi ke noni saya. Dia membenarkan perselingkuhan. Ini sulit. Ini sangat sulit. Ya, tapi inilah firman Tuhan dan satu-satunya jalan untuk memenangkan pasangan kita. Kelihatannya tidak fair, ibu-ibu. Tidak fair. Di mana ibu-ibu tetap membuat satu roh yang lemah lembut ada di dalam rumah tangga, roh ketentraman, mempercantik manusia batinia. Ini satu-satunya jalan untuk memenangkan kembali suami kita. Roh lemah lembut. Saya kasih contoh ya. Misalnya suami Kristen pergi selingkuh ya. Dia masih ke gereja, masih syukur dia mau ke gereja ya. Jangan ledekin. Wih, munafik, selingkuh ke gereja. Jangan. Ya. Waktu suami yang selingkuh ini doa, jangan bilang begini. Jangan diomelin. Nggak perlu doa. Munafik. Muka Nabi, pikiran kotor. Bahkan ajak dia doa sama-sama. Mungkin pertama-tama dia ragu. Tapi berdoa sama-sama. Tapi waktu berdoa sama-sama, tolong jangan berdoa begini. Ya Tuhan, tolong insyafkan suami saya. Tolong atur supaya madu saya dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan. Jangan sebut-sebut kesalahannya. Jangan marahin dia dalam bentuk macam-macam, dalam khotbah dan bentuk doa. Itu namanya unjuk rasa, itu namanya demo. Berkati usahanya, berdoa untuk perlindungan, minta kesuksesan. Waktu saudara setia, tunggu anugerah kasih karunia Tuhan. Next, pria yang selingkuh itu biasanya hidup dengan beban berat. Dia merasa salah, tertuduh, merasa dosanya besar, hancur, berantakan di dalam dunia. Tetapi dia terpaksa harus mempertahankan keadaan ini karena belas kasihan baik kepada istrinya maupun kepada teman selingkuhnya.
Saya mau tutup dengan menyampaikan satu pesan untuk suami-suami yang ada di sini. Next. Bapak-bapak, kalau Bapak membaca halaman terakhir daripada kisah layangan putus, maka saya akan mengatakan bahwa tidak ada happy ending dalam perselingkuhan. Tidak ada. Ya. Kisah akhirnya, ujung-ujungnya maut. Gali kuburanmu sendiri. Tawarannya nikmat, asik, bumbunya sedap, tapi kisah akhir adalah maut. Ujungnya celaka besar. Akan terjadi satu prinsip, namanya prinsip tabur tuai, di mana ada taburan yang menghasilkan buah terus-menerus, buah berantakan, buah habis-habisan, buah mengeluh, buah bencana, buah hancur-hancuran. Bapak-bapak perhatikan, kalau ada pria selingkuh, ibu-ibu pasti tahu. Setiap ibu, Tuhan beri di dalam dirinya satu insting yang namanya the sixth sense. Satu indera keenam. Waktu ibu pulang dari pasar, ibu masuk ke rumah, pintu kamar anak terkunci. Ibu bisa tanpa lihat anak, tiba-tiba bilang, "Johnny, kamu sedang berbuat apa di dalam kamar?" Dan si Johnny terkejut karena si Johnny sedang baca buku porno. Dari mana ibu tahu? Tuhan kasih sixth sense, indera keenam. Duke University membuat sebuah penelitian. 10 televisi memberi gambar bayi nangis. 10 TV, 10 bayi nangis. Ibu-ibu disuruh untuk cerita. Bayi nomor 1 nangisnya kenapa? Nomor 2 kenapa? Ibu-ibu dengan jelas akan bilang, nomor 1 nangis lapar. Nomor 2 nangis karena pipis pampersnya kotor. Nomor 3 nangis karena sakit perut. Nomor 4 nangis kayaknya penetiknya ketusuk. Tepat. Bapak-bapak disuruh jelaskan 10 baby kenapa nangis. Bilangnya gini, nangis. Ya kenapa nangis? Semua cari mamanya. Ibu-ibu memiliki sixth sense. Bapak-bapak, cepat atau lambat selingkuh pasti ketahuan. Saya mau tutup. Sudah 5 menit. Ini kisah yang saya suka cerita dan ini kisah nyata dari seorang anggota gereja, direktur muda yang bahagia dengan istrinya, kerja di sebuah perusahaan, memiliki teman baik di perusahaan tersebut, sekretaris daripada direktur. Dia pemuda ini direktur juga, direktur muda, tapi wanita ini yang cantik ini adalah sekretaris dari temannya. Mereka punya emotional bondage, ya, hubungan emosional satu dengan yang lain, cocok satu dengan yang lain, sering ketemu, selalu ngobrol, dan karena satu kantor di lantai tinggi dari gedung yang tinggi, mereka kalau siang makan siang suka bareng. Nah, pada waktu itu Jakarta punya 3-in-1, ya, artinya kalau masuk ke satu daerah tertentu mobil harus isi 3 orang. Nah, pria ini direktur punya supir, tapi berdua dengan supir dia tidak bisa masuk wilayah 3-in-1. Apa daya, wanita ini tinggal tidak jauh dari rumahnya. Jadi pria ini setiap pagi menjemput dulu wanita ini, kemudian bertiga mereka masuk kantor, ya. Dan hubungannya manis sekali, hubungannya baik sekali. Dan wanita ini sebetulnya jatuh hati kepada pria yang sudah beristri. Satu malam pria ini juga suka sekali dengan wanita tersebut, ya. Satu malam pria ini harus lembur
Dan dia bilang sama wanita ini, kamu pulang sendiri dah, naik taksi. Saya harus lembur sendirian di kantor. Ada pekerjaan yang harus selesai. Wanita dia bilang, udah aku temenin aja. Dan akhirnya mereka berdua kemudian kerja sampai malam, mereka beli makanan, kemudian makan sama-sama. Dan kemudian di dalam ruangan kantor itu pria ini kerja di belakang komputer. Wanita ini duduk, main HP, kemudian baca buku, berdua, makin lama makin malam. Dan suasana sangat sepi, dan ada lagu yang sangat romantis. Dan pria ini kerja serius, wanita ini tiba-tiba datang hampiri dia. Dan kemudian duduk di mejanya. Dan wanita ini tanya kepada pria ini, kamu pernah nggak sih mikirin saya? Katanya gitu. Kalau di rumah pernah nggak mikirin saya? Kemudian si pria ini bilang, pernah. Kamu pernah nggak sih mimpi tentang saya? Pria ini bilang, pernah. Kamu pernah nggak sih mimpi tentang saya yang romantis? Pria ini diam, kemudian bilang, pernah. Kemudian wanita ini bilang, so, tunggu apa? Tunggu apa? Suasana sepi, tidak ada orang, dingin, musik bagus, ruangan kantor besar, ada sofa. Tunggu apa? Dan pria ini bilang, sebab Tuhan Yesus bilang tidak boleh. Sebab Tuhan Yesus bilang tidak boleh. Bapak dan Ibu, saya selesai bicara soal layangan putus. Kiranya perlindungan daripada Tuhan Yesus menyertai rumah tangga Bapak dan Ibu dengan perlindungan yang adikodrati, dengan perlindungan yang penuh dengan damai sejahtera, dengan perlindungan yang Tuhan Yesus nyata setiap saat. Haleluya. Amin. Luar biasa, Bapak Ongki, thank you banyak. Saya melihat di komennya sangat ramai. Ya, komennya saya komen dulu. Yang pertama, bagi yang sudah menonton layangan putus, kalau menurut saya, mendengarkan Pak Ongki jauh lebih menarik daripada menonton film layangan putus. Jadi pasti luar biasa banyak yang terberkati. Wah, sayang sekali kalau terlewatkan. Ini yang pesertanya paling banyak. Seingat saya sih paling banyak dari seluruh seminar-seminar yang ada. Rupanya ini topik yang menarik. 640 Pak, paling tinggi ini. Baik, ada beberapa sebenarnya yang saya highlight dari pernyataan Pak Ongki, tapi nanti saja kita akan langsung ke pertanyaan Pak Ongki supaya teman-teman ini merasa puas karena banyak pertanyaan yang menarik juga. Saya akan membacakannya. Mungkin ada beberapa tertentu yang mungkin tidak usah disebutkan namanya saja. Saya akan bacakan saja. Mungkin ada yang tidak ada yang sedikit tersembunyi atau apa, lebih baik saya bacakan saja. Yang pertama ada pertanyaan, kalau dalam Kristen, tadi sudah dijawab ya, seandainya ini misalnya ada selingkuh, apakah bagusnya bercerai atau tetap mempertahankan? Tadi Pak Ongki sudah jawab ya. Apakah Pak Ongki mau menjawab lagi? Alternatifnya sih sebetulnya cuma dua, adalah cerai atau stay. Ya. Nah, cerai tidak diperkenankan di dalam gereja kita. Ya. Satu waktu ada orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian orang Farisi tanya, apakah boleh cerai? Kemudian Tuhan Yesus bilang, ayat yang tadi saya sebutkan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Tetapi orang Farisi itu kemudian bertanya, kalau begitu mengapa Musa
memperbolehkan membuat surat cerai. Jadi artinya pada zaman dulu kenapa kok boleh dalam peraturan kita kok boleh ada cerai. Kemudian Tuhan Yesus ngomong satu kalimat yang akan saya potong. Tuhan Yesus bilang, Musa menulis surat cerai karena kekerasan hatimu. Ya. Karena kekerasan hatimu. Kemudian masih ada sambungannya. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu untuk menangkap kata kekerasan hati. Kadang-kadang ada peraturan yang ada di dalam gereja atau peraturan yang berlaku secara baku tidak boleh cerai, tetapi ada kekerasan hati. So, we cannot do anything. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi memang dalam perselingkuhan ada dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah cerai, dan alternatif kedua adalah stay. Ya, stay. Ya, tinggal tetap di dalam pernikahan tersebut. Dan saya tahu bahwa lebih gampang ngomong daripada melakukannya kalau di dalam pernikahan tersebut terjadi banyak KDRT dan ada masalah-masalah besar, sulit. Tetapi firman Tuhan tidak bilang kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ya, firman Tuhan cuma bilang ini, firman Tuhan yang seperti begini. Gitu kira-kira Ibu Lilik. Baik Bapak, jadi sudah jelas ya yang dikatakan oleh firman Allah sebenarnya tidak, ya perceraian itu diizinkan karena kebebalan hati. Jadi kita akan, kalau tadi sebenarnya ditekankan oleh Pak Ongki, apalagi karena gereja, khususnya gereja Sidang Jemaat Allah, melarang perceraian, jadi kita ingin tetap berjuang untuk stay. Yang berikutnya, ini ada pertanyaan lagi, saya akan bacakan. Yang kedua, Pak, bagaimana caranya untuk menghilangkan trauma dari perselingkuhan itu? Apakah dengan alasan demi anak-anak bertahan itu masih bisa? Walaupun sudah mengampuni, tetapi masih membekas, Pak. Sakitnya tuh di sini. Menyembuhkan sebuah luka batin bukanlah hal yang sederhana, ya. Bukan satu hal yang sederhana. Ya. Perlu sebuah pergumulan yang besar di mana hadirat daripada Tuhan Yesus itu nyata. Tanpa tangan Tuhan Yesus di dalam pergumulan tersebut akan sia-sia. Ya. Biasanya secara sederhana, ini saya mencoba untuk menyederhanakan sebuah proses yang kompleks. Secara sederhana adalah begini. Pada waktu Raja Hizkia ketahuan mempunyai penyakit, ya, pada waktu itu ahli Alkitab menganggap bahwa dia kena barah, ya, ada barah di lehernya dan dia akan mati. Nabi datang pada dia dan bilang, siap-siap, dikit lagi kamu mati. Dia siap-siap karena umurnya masih muda. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia masuk ke dalam sebuah ruangan, dia berdiri di depan tembok, ya, dan dia berdoa sambil menangis. Waktu dia berdiri di depan tembok berdoa sambil menangis, kira-kira dia bilang begini, Tuhan, di depan saya ini tembok, di depan saya tidak ada pintu, tidak ada jendela, artinya saya nggak bisa keluar. Dengan perkataan lain, I don't have any help. Ya, tidak ada jalan keluar. Dan dia menangis. Ya. Doa Hizkia adalah sebuah doa kepepet. Apa doa kepepet? Doa kepepet adalah doa di mana pikiran kita, di mana mulut kita, dan di mana hati kita itu satu nada. Dan doa kepepet sangat sering didengar oleh Tuhan. Dalam keadaan rumit dalam perceraian, doa yang naik kepada Tuhan adalah doa kepepet. Hizkia menangis. Ya. Bapak-bapak yang ada di sini, kita dibesarkan dalam satu keluarga di mana dikatakan kita jangan menangis. Ya. Laki-laki nggak boleh nangis. Ya. Dan ibu-ibu kalau nonton drama Korea, kadang-kadang ibu-ibu juga suka nangis. Ya. Ketawa keras kemudian nangis. Ya. Tapi nangis, ya, air mata keluar,
karena nonton drama Korea, atau air mata keluar karena lucu lihat Mr. Bean, itu beda dengan air mata keluar dengan hati yang hancur. Kami dapatkan dalam sebuah laboratorium, diadakan penelitian, air mata diambil dari orang yang menangis karena alasan sederhana, dia lihat lucu-lucu, dia ketawa, dia nangis, keluar air mata, diambil, diperiksa di laboratorium, kemudian orang yang hatinya hancur, hatinya sukar, diperiksa air matanya dan didapatkan bahwa air mata beda. Air mata beda. Air mata daripada orang yang hancur hati adalah air mata yang mengandung banyak unsur-unsur racun, unsur-unsur buruk yang ada partikel-partikel racun yang keluar yang mirip seperti racun yang ada kalau ada tumor yang tidak jinak. Tetapi air mata penting, sebab Alkitab bilang, sengsaraku, engkaulah yang memperhatikan, kata kitab Mazmur. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu, dan bukankah semuanya itu sudah kau daftarkan. Waktu ibu-ibu menangis dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, Tuhan ambil air matamu, Tuhan taruh di dalam kirbat, di dalam botol-botol kecil, dan dicatat. Ini Ibu Ani nangis tanggal sekian karena apa? Jadi tidak gampang untuk masuk dalam satu keadaan di mana si ibu ini protes. Ya. Nah, kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi, Bu Didik. Ya, yang biasanya disarankan adalah pengampunan. Ya, pengampunan. Ini pengampunan paling gampang ngomong tapi paling susah dilakukan. Ya, pengampunan adalah bukan melupakan, bukan amnesia. Ya. Pengampunan masih boleh ingat, si Bapak ini jahat kepada saya. Tapi apa pengampunan? Pengampunan adalah ingat tanpa ada emosi. Ingat tanpa emosi. Waktu kita ingat kejahatan dia kepada kita, kemudian kita begitu, itu belum ngampuni. Tapi kita harus masuk dalam satu keadaan di mana kita membebaskan dia, kita menghapus semua kesalahannya, kita melupakan, dalam arti kata ingat boleh, tapi tidak ada emosi. Ya. Pada waktu seorang ibu mengampuni, ibu ini membebaskan seorang narapidana dari penjara. Dan waktu ibu ini lihat narapidana yang ibu bebaskan, ternyata orang itu adalah ibu sendiri. Waktu kita mengampuni, kita sebetulnya membebaskan diri kita. Nomor 2, kita harus mengerti bahwa pada waktu perceraian itu terjadi, pada waktu bapak itu selingkuh atau bapak itu punya macam-macam, kita harus mengerti bahwa Yesus ada di situ. Kita harus mengerti bahwa Allah mengerti. Dia lihat penderitaan kita. Mengerti bahwa Tuhan Yesus hadir dalam penderitaan kita. Seringkali menyejukkan hati. Ya, luar biasa. Jawabannya sudah jelas ya. Jadi kita lihat bahwa Allah memperhatikan air mata kita. Ya, satu hal yang tadi menarik, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa pengampunan itu bukan melupakan, karena mungkin tidak bisa dilupakan, tetapi mengingat tanpa emosi. Mungkin itu yang harus dicatat. Nah, tadi ada Ibu Livia yang mengangkat tangan, yang mungkin ingin menanyakan secara langsung kepada Pak Ongki. Saya beri waktu untuk Ibu Livia. Mohon singkat padat ya Ibu Livia, karena banyak pertanyaan yang lain. Silahkan Ibu Livia. Maaf, kepencet Bu, maaf, nggak mau bertanya sebenarnya. Oh, oke. Jadi maaf. Ya, baik. Haleluya. Ya, tadi Ibu Eka yang ingatkan saya. Iya, terima kasih. Ya. Ini ada lagi pertanyaan. Sebentar, saya akan. Pak, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya sudah punya anak 3 dan saya lagi hamil. Suami saya suruh saya untuk aborsi dan saya ikuti 3 kali saya gugurkan tapi tidak gugur juga.
Sekarang rumah tangga saya sedang kacau. Saya tidak tahu lagi mau apa. Suami saya seorang pendeta atau gembala, tapi hidup keluarga kami tidak ada damai, marah-marah, ikut bisnis apa saja, yang penting uang dan uang. Usia kandungan saya 2 bulan sekarang, saya stres sekarang. Suami saya tidak mau terima anak ini. Dia suruh saya kalau mau silahkan asuh sendiri. Aku masih belum tahu mau apa lagi. Ini ibu ini yang bertanya, ya. Saya tidak tahu apakah tidak ada kaitannya dengan perselingkuhan atau dia tidak menceritakan ini Pak, apakah karena perselingkuhan atau tidak, tapi dia rupanya ya curhat tentang suasana keluarganya. Bagaimana? Terserah Pak Ongki. Apakah Pak Ongki mau menjawab sesuatu? Kasus ini adalah sebuah kasus khusus ya, yang mungkin akan dibicarakan face to face ya, person to person. Mungkin ada pimpinan daripada ibu-ibu di sini yang tergerak dan bisa membantu ibu tersebut. Ini masalah yang tidak gampang, masalah yang sangat rumit, ya, yang harus ditangani secara hati-hati. Ya. Tapi tidak disampaikan dalam forum ini, Bu. Maaf karena ini sangat khusus. Ya. Iya. Mohon Baik, jadi Ibu memaafkan saya dan mohon maklum. Ya. Ya, Ibu, karena ini saya perhatikan tadi dia adalah istri seorang pendeta, sebenarnya bisa berkonsultasi dengan badan pengurus daerahnya mungkin atau pembina wilayahnya, bisa berkonsultasi. Ya, memang ada pertanyaan Pak Ongki sekaligus, apakah Pak Ongki membuka konseling pribadi begitu Pak Ongki? Ini ada yang menanyakan begitu. Saya saat ini tidak lagi melakukan buka warung istilahnya, ya, tidak lagi terima klien atau tidak lagi terima pasien, ya. Saya minta maaf karena banyak keterbatasan saat ini, ya. Tapi saya masih banyak menulis, ya. Kadang-kadang tulisan-tulisan saya nggak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ya. Saya sangat aktif di Facebook, Ongki Hananto. Ya. Silahkan mengikuti karena biasanya yang saya tulis kadang-kadang ada hubungannya dengan urusan-urusan personal, urusan-urusan hubungan antara orang. Baik. Jadi sudah menjawab ya, sekaligus ada pertanyaan yang menanyakan mengenai Pak Ongki apakah terbuka. Jadi silahkan membaca bukunya Pak Ongki, ada banyak di situ cerita-cerita yang dan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bisa menjawab. Yang selanjutnya Pak, ini menceritakan tentang bagaimana bila istri itu yang berselingkuh dan apakah yang harus dilakukan, tetap bercerai atau tetap mempertahankan rumah tangga. Karena istri yang selingkuh ini demi menutupi kesalahan. Dia selingkuh, demi menutupi kesalahan dia selingkuh, dia malah meminta bercerai. Alasannya karena sang suami melakukan KDRT dalam proses cerai. Apakah perbuatan wanita tersebut dibenarkan? Nampaknya begini Pak, jadi istrinya itu selingkuh dan demi menutupi kesalahannya dia ingin cerai. Dan selama mendekati proses cerai itu suaminya melakukan KDRT. Jadi apa yang harus dilakukan oleh sang istri ini? Apakah cerai ataukah perbuatan wanita tersebut dibenarkan? Ini pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah cerai atau tidak cerai, saya akan kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang konselor, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan tidak berhak untuk memberi saran cerai atau stay. Ya. Kita tidak berhak, itu semua keputusannya adalah di tangan yang bersangkutan. Hamba Tuhan, konselor itu hanya memberikan pandangan-pandangan dari yang sangat luas yang mungkin tidak terpikirkan karena dia kemelut problematik yang ada pada saat itu. Cuman saya ingin mengatakan bahwa kalau suami selingkuh, statistik, jadi kebanyakan istri terima. Ya, kebanyakan istri terima, kemudian rumah tangga berlangsung terus. Ya. Sekalipun kacau balau, ya, tetapi rumah tangga masih bisa dipertahankan. Tapi statistik mengatakan bahwa kalau istri yang selingkuh, ya, banyak sekali terjadi kasus perceraian. Sebab laki-laki itu
otaknya sedikit beda dengan otak ibu-ibu ya. Otak ibu-ibu itu adalah satu otak yang kalau otak laki-laki itu seperti kotak ya, kotak-kotak. Di kotak laki ada kotak, banyak sekali kotak, tetapi kotak itu tidak bisa dibuka sekaligus. Kotak yang bisa dibuka hanya satu kotak. Ya. Jadi misalnya laki-laki itu kerja, yang dibuka otak kerja. Kemudian selesai kerja dia akan tutup kotak itu, dia masuk dalam kotak pelayanan. Sesudah kotak pelayanan dia akan tutup dan dia ada di rumah, dia jadi kotak ayah, dia main sama anak, dia main sama istri. Dia tidak bisa membuka semua kotak sekaligus. Itu otak laki. Otak perempuan itu seperti Bengawan Solo. Ya, ada sungai di mana banyak sekali sungai-sungai kecil itu bermuara di sungai ini, kemudian mengalir sampai jauh. Artinya, otak wanita itu semua itu masuk jadi satu. Seperti listrik korslet begitu. Misalnya pagi urusan pagi-pagi dia bangun, kemudian rumah bocor, kemudian siang mertuanya telepon karena mertua sakit, kemudian anaknya ditelepon oleh guru karena anaknya ini angkanya jelek, tidak tanda tangan dan sebagainya. Masalah-masalah itu jadi satu. Waktu suami pulang, suami kebagian, ya. Suami yang kebagian jadi talenan, ya, terima. Ya. Dan suami yang dimarahi seperti begitu kemudian juga marah. Kenapa suami itu marah? Karena kalau suami itu di omel-omel itu dia merasa bahwa kepemimpinannya sedang dipertanyakan. Ya, saya kan pemimpin. Nah, apa yang membuat suami ini berbeda dalam kasus perceraian? Karena pada umumnya laki-laki itu goal oriented, ya. Otaknya itu goal, kerja, cari duit, bayar uang sekolah anak, dan seterusnya, goal. Sedangkan pada wanita itu tidak. Wanita itu mementingkan proses. Ya. Kalau ibu-ibu belanja ke mall, ibu akan masuk satu toko, ibu lihat barang, kemudian dari situ ibu keluar ke toko lain, pegang-pegang barang, tanya sama, Dede ini piro hargane, kemudian nggak jadi belanja, balik lagi ke sana, 5 jam ibu perlu. Sedangkan suami-suami ibu kalau pergi belanja, dia masuk toko, udah tahu mau beli sepatu bata, harganya 50.000, warna hitam. Dia masuk toko, ambil sepatu, bayar, pulang. Goal. Wanita proses. Nah, pria menikah itu kepingin goalnya jelas. Saya punya istri, saya membesarkan anak. Ya. Tetapi ada satu hal yang sangat menyolok di pria. Pria itu egoistis. Egonya sangat tinggi. Sehingga perselingkuhan itu menghancur, luluhkan perasaan egonya. Nah, seringkali dalam rumah tangga di mana istrinya selingkuh, kemudian pria itu tidak bisa memaafkan dan kemudian terjadi perceraian. Tapi kalau tanya gimana harus bikin apa, saya kembali kepada kaidah yang saya sampaikan. Kami tidak berhak untuk memberi nasihat. Baik, selanjutnya Pak, ini ada masih hubungannya dengan wanita yang selingkuh Pak, tapi mungkin sedikit berbeda. Pak, bagaimana caranya mengatasi wanita selingkuh tanpa seks? Hidupnya KDRT, istri kerja yang pendapatan pas-pasan sekaligus menafkahi keluarga, anaknya 2, suami narkoba. Wanita mau mengakhiri selingkuh, tapi di sisi lain dia juga membutuhkan uang dan perhatian yang beberapa tahun tidak didapati. Rumit kan, Bu? Rumit sekali, ya. Jadi kasusnya suaminya itu tidak memberikan nafkah, lahir batin. Terus KDRT lagi. Ya, KDRT lagi. Udah gitu si istri ini terpaksa lah harus ya saya nggak bilang jual diri, tapi artinya harus selingkuh untuk ada pria lain yang membiayai hidupnya. Ini rumit sekali, Bu. Rumit sekali, ini sudah ada dari sejak zaman perjanjian lama. Ya. Hal-hal seperti begini. Sebab profesi yang paling tua yang dimiliki oleh wanita itu adalah sebetulnya ya seperti begini, menjual diri untuk terima uang. Ya. Rumit sekali, saya nggak tahu jawabannya, Bu. Ya. Ini satu hal yang sangat rumit. Ya. Maafkan saya tidak berani untuk masuk dalam memberikan nasihat. Ya.
Jadi bagaimana Pak Ongki kalau misalnya jemaat kita seperti begitu? Kalau ada jemaat seperti begitu, yang harus dilakukan adalah kalau dia datang kepada pimpinan gereja, maka yang dilakukan adalah memberikan sepenuhnya telinga untuk mendengar dengan penuh simpati dan empati. Ya. Itu saja yang bisa dilakukan. Ya. Dan dengan harapan bahwa wanita itu semua keluar dan kemudian akal sehatnya datang. Ya. Baik, oke, itu jawabannya. Jadi seandainya yang bertanya ini adalah para gembala atau ibu gembala, seperti yang Pak Ongki sarankan, kita menggunakan telinga kita untuk mendengar. Nah, itu sesi yang bulan depan. Sesi bulan depan. Sesi bulan depan. Saya juga mau mengatakan sesi bulan depan ini khusus. Baik, ini lagi masih ada waktu ya Pak Ongki. Saya sih di Singapura nggak ngapa-ngapain ya. Ini hari Sabtu. Silakan, tapi terserah Ibu Lilik ya. Ibu Lilik mau stop kapan? It's fine. Iya, masih ada waktu sampai 30 menit. Jadi ini ada saya 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke. Ini. Jika suami ketahuan selingkuh dengan sesama jenis, bagaimana cara mengatasinya? Jadi intinya pernikahan hanya dibuat oleh suami untuk formalitas dalam status suatu perusahaan. Sedangkan istri tidak dapat nafkah jasmani dan nafkah batin. Apakah harus bercerai atau bagaimana? Ini pertanyaannya hebat-hebat. Hebat-hebat pertanyaan. Di sesi-sesi lain biasanya perselingkuhan tuh nggak sampai begini luas ke kanan dan kiri. Oke. Izinkan saya menyampaikan sesuatu secara sangat personal. Ya. Pandangan saya terhadap LGBT itu berubah 100% beberapa waktu yang lalu. Ya. Zaman dulu saya banyak menghakimi, selalu menyalahkan. Tetapi sesudah mengikuti konferensi-konferensi internasional mereka, kemudian bicara dengan hamba-hamba Tuhan yang menolong orang-orang yang terlibat dengan LGBT, saya memiliki konsep yang sangat berbeda. Saya memiliki konsep bahwa saya tidak boleh menghakimi dan saya harus menghargai mereka sebagai manusia. Banyak sekali kasus-kasus LGBT, pria suka sama pria dan wanita suka sama wanita dengan sejenis itu terjadi bisa dua, ya, bisa terjadi karena masa kecil ada masalah yang sangat besar, tetapi yang sangat sering terjadi adalah memang pada sebelum lahir memang sudah ada sesuatu semacam kelainan, apakah kelainan itu kelainan kromosom yang kita sebut sebagai kelainan genetika. Ya. Dan untuk kasus-kasus yang kelainan-kelainan yang terjadi sebelum kelahiran ini, itu tidak bisa diobati. Ya. Artinya dia akan tetap seperti begitu. Tetapi orang-orang ini hidup di dalam satu masyarakat yang mencemooh, yang berusaha keras agar orang tersebut kembali kepada kaidah yang dipikirkan. Misalnya dia lahir sebagai laki, dia harus jadi laki-laki. Dia lahir sebagai perempuan, dia harus jadi perempuan. Dan ini menjadi sangat sulit karena orang-orang tersebut kemudian menjadi sangat depresif, terapi-terapinya seringkali sangat kasar, bahkan untuk agama tertentu kami dapatkan bahwa mereka ada wanita yang suka wanita lain, kemudian harus menikah dengan seorang pria. Jadi, tapi ini bukan di kekristenannya, di agama lain. Atau diperkosa, ya. Dengan catatan suruh ngerasane gitu, ya. Maaf, ini bukan di agama kita, tidak. Tetapi terapi ini yang namanya correctional therapy itu tidak ada guna, ya. Nah, kalau seorang pria yang memang termasuk tipe yang pertama yang memang dari adat kromosom itu, ini susah, ya. Susah. Ada beberapa gereja yang saat ini sangat menerima LGBT. Dan kita mencemooh gereja-gereja yang biasa itu mencemooh. Kenapa sih gereja ini menerima orang-orang LGBT? Tetapi kalau kita telusur lebih dalam, yang mereka tekankan adalah mereka menerima
kasus-kasus tersebut dan kemudian mengharuskan orang-orang tersebut untuk selibat, untuk tidak melakukan hubungan seksual. Ya. Dan ini yang seringkali tidak dimengerti oleh gereja umum, ya. Kok diterima, ya. Nah, kalau suami kemudian LGBT, ya biasanya sih kalau mau dijadiin perkara dicek dulu LGBT-nya sebab apa. Bisa jadi pada waktu seorang anak masih kecil, bapaknya galak luar biasa, kemudian mamanya manis sekali. Nah, ayah yang suka mukul, ayah yang galak ini membesarkan anak, ibunya sangat manis, anak kemudian mengidentifikasi tidak dengan ayah. Anak kemudian, anak laki ini mengidentifikasikan diri dengan ibu. Ya, yang manis, yang lembut, yang selalu buka tangan, sehingga dia akan berkembang jadi seorang anak laki yang kewanita-wanitaan. Naluri wanitanya sangat besar, naluri seksualnya juga bukan kepada wanita, tetapi naluri seksualnya akan kepada laki-laki. Karena dia merasa saya adalah seorang wanita dalam tubuh laki-laki. Ya. Kalau kasusnya seperti ini, pengobatannya lebih mungkin. Ya. Tapi kalau kasusnya yang dari sebelum lahir, ya agak susah. Saya mungkin agak rumit menjelaskannya, sebab ini persoalannya memang sangat rumit, Ibu Lilik, ya. Tapi kira-kira begitu, ya. LGBT bisa diobatin, tergantung kasus, ya. Tergantung kasus. Tapi sangat sering tidak berhasil, ya. Sebab itu sekarang ada banyak sekali komunitas-komunitas LGBT yang membela LGBT dan kerja mereka baik sekali. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak di dalam forum kita, kalau misalnya ketemu kasus-kasus LGBT, jangan langsung menghakimi. Kita harus menghargai mereka sebagai manusia, bahkan kita harus mengasihani kenapa mereka seperti begitu. Dan harus memperlihatkan sebetulnya ada kasih Kristus. Oke. Baik, jadi intinya memang itu kompleks ya, bagi ibu yang bertanya hal itu memang harus ditangani per kasus, jadi harus membutuhkan konselor atau psikolog untuk berkonsultasi. Nah, ini ada pertanyaan atau psikiater ya, terusnya ya psikiater juga. Ini ada pertanyaan lagi, karena perselingkuhan dalam psikologi terkait behavior, upaya-upaya yang terkait behavior seperti apa dari pasangan dapat membantu pasangan yang selingkuh? Sekali lagi Bu Lilik, maaf saya nggak dengar jelas. Ya, karena perselingkuhan dalam psikologi terkait behavior. Ya. Upaya-upaya yang terkait behavior seperti apakah dari pasangan yang dapat membantu pasangan yang selingkuh? Maksudnya perilaku bagaimana yang harus dilakukan oleh pasangan agar membantu pasangan yang selingkuh? Maksudnya membantu melepaskan gitu mungkin ya, membantu pasangan yang selingkuh ini untuk pulih begitu Pak mungkin, atau menghindari begitu. Saya sampaikan sebuah pengalaman pribadi ya. Pada waktu pada waktu saya masih praktek, istri saya suka komplain, namanya Jenny. Dia suka komplain karena dia bilang, kenapa sih kok pasien kamu, klien kamu tuh semuanya wanita, katanya. Terus klien kamu semuanya cantik-cantik. Terus klien kamu semuanya punya masalah sama suami, gitu ya. Saya pada waktu itu marah. Saya bilang sama istri saya, Jen, saya tuh sekolah 7 tahun plus itu untuk kerjaan seperti ini. Dan saya sungguh-sungguh marah. Malam itu pada waktu saya tidur, saya merasa ditegur. Saya merasa ditegur dan saya menyesal bertindak kasar pada istri saya, marah pada istri saya, sehingga keesokan harinya saya datang pada istri saya dan kemudian saya bilang pada istri saya, Jen, mulai hari ini kamu jadi Nabi Nathan buat saya, artinya kalau saya salah kamu ngomong. Dan kemudian beberapa waktu kemudian, waktu saya lagi setir kendaraan, tiba-tiba istri saya di mobil itu bilang gini, Nabi Nathan mau bicara. Saya kaget.
Ya, ada apa lagi? Dia bilang, tadi kamu di gereja ya, ketemu seorang nona ya, baru pulang dari Amerika, umurnya 27 tahun, kemudian kamu ngomong apa? Saya bilang, saya ngomong apa ya? Ya kamu ngomong gini, aduh udah lama ya nggak ketemu, kamu manis sekali ya. Udah lama manis sekali, mukanya muda sekali ya, nggak ketemu nggak roba-roba, cantik tetap cantik. Kemudian istri saya bilang begini, kalau kamu bilang dia masih muda, ya masih muda, umurnya baru 27, masih muda tuh. Terus kamu ngomong manis sekali, cantik sekali, nggak berubah-berubah. Itu di gereja banyak encim-encim, kenapa kamu nggak ngomong seperti begitu? Dan saya bilang, haleluya, saya terima nasihat daripada istri saya. Istri saya jadi Nabi Nathan ya. Bapak-bapak, saya menghargai istri saya ya. Dan saya seringkali bilang, in this house, of course, Pa, I am the boss. But what Ma says, it goes. Artinya, sekalipun saya adalah kepala rumah tangga, tapi istri saya adalah satu orang yang banyak sekali memberi nasihat. Istri saya adalah seorang yang menjadi leher yang menopang si kepala. Oke, ini sikap saya tentang hubungan suami istri yang selalu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Tapi kadang-kadang ada istri-istri yang namanya istri jagoan, ya. Nah, istri yang dominan dan sebagainya. Dan ini sulit ya. Ini membuat satu masalah yang sulit yang mungkin muncul. Yang tadi dikatakan behavior apa? Ya, istri jagoan, istri yang kelewatan galak, istri yang cerewet. Ya. Pada akhirnya saya selalu kepingin bicara kepada bapak-bapak. Ya. Saya rindu untuk bicara kepada bapak-bapak bahwa pada usia-usia tertentu adalah tugas daripada bapak-bapak untuk bayar utang. Bayar utang kepada istri. Pada bertahun-tahun istri mendukungmu, bertahun-tahun dia menyertai engkau pada waktu engkau sakit, siapa yang memberi makan, pada yang bertahun-tahun berdoa buat engkau, yang nangis malam-malam untuk minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati engkau. Ini saatnya pria-pria harus bayar utang. Saya rindu untuk bicara kepada pria-pria seperti itu, dan dalam forum ini kalau ada pria-pria seperti itu, saya bilang, bapak-bapak, ingatlah bapak-bapak harus bayar utang. Jadi behavior apa yang ada? Ya istri yang seperti galak dan sebagainya, itu menyulitkan. Oke, ini sebenarnya waktunya sudah habis, Pak. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Apakah Bapak masih bersedia ataukah di stop? Ya Buyau lah. Buyau. Buyau artinya apa boleh buat lah, silakan. Ya ini sebenarnya ada dua yang bertanya, tapi nampaknya sama ini Pak. Jadi saya rangkum jadi satu. Jadi jika suami yang berselingkuh dengan wanita single, jadi bukan dengan ini, tapi berselingkuh dengan wanita single dan memiliki anak, ya. Nah, untuk bertahun-tahun tidak menafkahi rumah tangganya, apa yang seharusnya istri lakukan dan bagaimana gereja seharusnya menanggapi hal ini? Apa yang harus disarankan oleh pemimpin gereja untuk mereka gitu? Apakah tetap bercerai atau bertahan atau bagaimana? Sudah terlanjur punya anak, Pak, gitu maksudnya. Pada awal daripada pembicaraan ini saya sudah mengatakan bahwa persoalan selingkuh adalah satu persoalan yang sangat kompleks dan penyelesaiannya juga sangat kompleks. Ya. Sekarang si suami dengan istri sendiri punya anak. Sekarang dia selingkuh sama wanita lain punya anak. Kalau kita katakan kepada suami itu, misalnya sebagai gembala kita bilang, Tuhan Yesus bilang nggak boleh lu punya rumah tangga sampai 2 begini. Kamu harus tinggalkan istri itu, harus kembali pada istri. Itu tidak begitu mudah sebab dia yang seperti tadi kita bicarakan, dia juga punya rasa belas kasihan kepada istri mudanya dan mungkin juga dia punya rasa bersalah yang besar kepada istri tuanya. Sehingga problem ini adalah sebuah problem yang sangat-sangat rumit. Dan karena problem ini sangat rumit, penyelesaiannya juga akan sangat rumit. Nah, saya pernah punya satu kasus di mana suaminya ini satu waktu, kasus ini sudah 20 tahun yang lalu terjadi, suaminya ini punya persis seperti sekarang, punya selingkuhan, kemudian punya anak. Tapi suaminya ini ada uang. Sehingga satu waktu dia merasa bersalah, dia merasa Tuhan tegur,
Jadi dia panggil istri mudanya, kemudian dia bilang sama istri mudanya, kamu saya akan biayai hidupmu. Dia berikan pada istri mudanya sebuah ruko, dia berikan pada istri mudanya deposito yang cukup untuk dia hidup, ada rumah buat istri muda, dia orang kaya. Dan kemudian dia bilang mulai hari ini kamu jangan hubungi saya lagi, tapi hidupmu sudah terjamin. Kemudian dia kembali pada istri tuanya. Hidup berjalan dengan baik, dan istri mudanya ini tidak hubungi dia sampai anaknya kena DBD. Dia punya anak perempuan 1, 5 tahun kena DBD, trombosit turun terus, dibawa ke rumah sakit, dan si istri muda ini bingung. Tiap saat telepon suaminya untuk tanya mesti bikin apa, tapi teleponnya tidak dijawab. Dan kemudian istri mudanya ini ambil inisiatif. Dia bilang ini emergency, dibilang nggak boleh berhubungan, tapi ini emergency. Kemudian dia datang ke rumah si suami, dia ketuk pintu. Waktu dia ketuk pintu, yang buka pintu adalah istri tua. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua istri punya sixth sense, indera keenam. Waktu dia lihat, istri tua lihat wanita ini, dia langsung tahu ini seorang yang merusak rumah tangga saya. Kasus ini sudah 20 tahun yang lalu, ibu-ibu, sampai hari ini jadi masih jadi masalah. Belum selesai. Belum selesai. Ya. Jadi what to do ya? Ya. Counselor, psikolog, hamba Tuhan tidak punya semua jawaban. Ya. Tidak punya semua jawaban. Kami hanya bisa membeberkan permasalahan, kemudian mempersilahkan orang-orang tersebut untuk melihat mana yang terbaik. Ya. Tetapi bagi yang belum melakukannya, please, jangan lakukan. Kita menggali lubang yang kita tidak bisa keluar. Percayalah. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ongki. Kita semua diberkati. Saya sedikit meng-highlight apa yang tadi Pak Ongki sampaikan. Seperti yang dikatakan yang terakhir tadi, betul. Orang, apalagi orang baik, jika mulai selingkuh tadi yang diceritakan, susah untuk mengakhirinya. Jadi lebih baik memang jangan pernah memulai. Kemudian yang berkaitan dengan ini, dengan ibu-ibu kita, bagaimana cara menghadapi suami yang selingkuh, jangan membahas masalah perselingkuhannya terus-menerus, gitu kan. Tampilkan suasana yang lebih lembut dan tentram, ya. Karena pada faktanya laki-laki yang selingkuh itu sebenarnya ada rasa bersalah di dalam dirinya. Ya, jadi ibu-ibu yang sekarang atau bapak-bapak, kita masih meyakini bahwa pasangan yang selingkuh dia akan ada rasa bersalah yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Jadi ada mujizat yang pasti bisa terjadi melalui doa-doa kita, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Ongki tadi, air mata kita ditampung di kirbat Allah. Ya, ini satu kali pasti akan dijawab. Tuhan akan menolong kita menyelesaikan hal-hal ini. Nah, mungkin bagi pelayan-pelayan yang pelayan Tuhan yang menghadapi kasus-kasus ini di dalam jemaat memang tidak mudah. Mungkin perlu banyak berkonsultasi dengan para konselor, dan juga kita percaya bahwa hikmat Tuhan akan menolong kita untuk menasihati mereka. Pak Ongki, thank you so much. Terima kasih banyak Pak Ongki. Kalau Pak Ongki lihat di chat, semua mengucapkan terima kasih dan sangat terberkati dengan ini. Penyampaian Pak Ongki sangat ringan, tapi masuk, kata orang Jawa, jelek gitu Pak. Jadi sangat masuk. Nah, jadi mungkin ada beberapa juga yang komen, saya diteguhkan, saya merasa dikuatkan, dan puji Tuhan, kiranya ini sangat menolong kita semua. Ada yang menanyakan secara khusus nomor HP-nya, jadi mungkin Pak Ongki bisa menjawab khusus kepada orang tersebut, Ibu Dina namanya. Jadi silakan Pak Ongki menjawab. Tapi sebelum mengakhiri Pak Ongki, bisakah Pak Ongki memberikan satu closing statement gitu untuk kita semua yang mendengarkan? Satu waktu, kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, satu waktu kita akan masuk surga. Saya percaya itu, dan saya rasa kita semua percaya, ya. Dan waktu kita masuk surga, kira-kira apa yang akan membuat kita punya kedudukan spesial di surga? Ya.
Apakah karena kita hidup dalam rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik? Apakah karena kita memenangkan jiwa? Apakah karena kita memberi? Mungkin ya. Tapi saya percaya, ya, pada waktu kita masuk dalam surga, yang amat penting adalah pertanyaan, apakah kita semasa hidup memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan Yesus? Hubungan yang bersinambungan, hubungannya nyata, dan itu menurut saya merupakan sebuah hal yang sangat penting yang akan menempatkan kita di dalam kerajaan surga. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua sayang Tuhan Yesus, kita semua punya pengharapan pada Tuhan Yesus. Tapi milikilah sebuah hubungan personal relationship, ya, yang pribadi dengan beliau. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Ongki. Tepuk tangan semua. Saya serahkan kembali kepada DKW. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Pak Ongki yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini, dan terima kasih juga buat Ibu Lilik yang sudah menjadi moderator bagi kita sekaliannya. Ibu-ibu sekalian, perlu diingat untuk bulan depan jadwal seminar kita yaitu pada Sabtu tanggal 2 April jam 2 siang dengan tema Listening Ear. Narasumber adalah Pendeta Dr. Indrianti M. Limanta MDiv atau yang dikenal dengan Ibu Ingrid. Ya, jangan lupakan ini, catat di agenda untuk ditandai, dan bulan depan kita akan bertemu kembali. Nah, sebelum kita foto bersama, mari kita akan lebih dulu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Farina Santoso. Mari saya persilakan buat Ibu Farina. Dari DKWN, Ibu Farina. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah berbicara kepada setiap ibu-ibu yang mendengar pada siang hari ini melalui Pak Ongki. Kiranya Engkau membuka hati setiap ibu-ibu, bekerja di dalam hati setiap ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang tangguh, yang luar biasa, di dalam setiap situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Memberikan roh yang lemah lembut, roh yang menimbulkan rasa tentram di dalam rumah tangga. Roh yang kuat untuk menopang segala sesuatu di dalam rumah tangga, karena Engkau sudah menetapkan kami sebagai penolong. Kiranya roh-Mu yang luar biasa selalu akan menolong setiap ibu-ibu di seluruh Indonesia, khususnya ibu-ibu dari KW Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia. Tuhan akan berikan berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi semuanya. Berdoa untuk Pak Ongki pada siang hari ini yang masih berada di Singapura bersama keluarga. Kiranya Engkau juga akan memakai Pak Ongki secara luar biasa, memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangga, dan anak-anak serta cucunya yang ada di sana. Engkau memberkati keluarga di Singapura maupun keluarga yang ada di Jakarta. Apa saja yang Pak Ongki perbuat, Tuhan akan membuat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk DKW, semua yang menjadi program kerja, rencana-rencana ke depan, Rapimnas dan segala sesuatunya, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa untuk BPP ya Tuhan, di dalam segala masalah, di dalam situasi pandemi ini, Engkau juga akan tolong. Engkau yang tahu segala permasalahannya. Demikian juga rakyat bangsa Indonesia. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya COVID ini cepat berlalu dari Indonesia terutama, dan dari seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga-keluarga yang terdampak dengan COVID ini, baik secara keuangan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan menopang kami semua menjadi orang yang tetap kuat di dalam situasi apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang mengikuti ini semua, diberkati semuanya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Ukraina Tuhan, kiranya Engkau menolong para pengungsi yang ada, orang-orang yang terdampak, orang-orang yang sedang berperang. Berikan hati-Mu ya Tuhan, supaya
semua kedamaian ini boleh ada di seluruh dunia ini. Damaikan negara-negara yang sedang berperang. Hanya Engkau yang mampu untuk menciptakan kedamaian di segala situasi di dunia ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara selanjutnya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia dari Bapa di surga akan selalu menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang tidak sama dengan yang ada di dunia ini akan dikaruniakan kepada kita semua, baik di saat suka maupun duka, akan selalu menguatkan kita. Roh Kudus yang menyertai pikiran, kehendak kita untuk tetap setia dan taat pada firman-Nya. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir melalui setiap orang yang mendengar pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Farina. Saya serahkan kepada yang akan mengambil foto. Mungkin Pak Sutrisno yang akan menolong. Ya, Pak Sutrisno, boleh tolong supaya semua kamera dibuka dan kita akan foto bersama. Ya, silakan di Terima kasih. view-nya ibu-ibu. Ibu Dan Lili ibu-ibu jangan chat ya, dulu ya. ambil fotonya sama-sama kita. Oke, silahkan senyum dan terus melihat ke kamera karena ibu-ibu tidak tahu ada gambar keberapa akan diambil. Ya, silahkan. Ya, terus ya ibu-ibu senyum saja karena belum tahu. Giginya boleh kelihatan nggak, Pak Sutrisno? Ya boleh Ibu, silakan. Puji Tuhan. Setelah foto bersama, maka host akan unmute speaker, jadi Bapak Ibu bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Terima kasih buat kehadirannya di ruang Zoom ini, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat sekali lagi Pak Ongki Hananto, Ibu Lilik, Ibu Egawati, Pak Sutrisno, ya, Nita dan Pak Budi Setiawan yang memfasilitasi Zoom ini. Thank you so much dan kita akan ketemu lagi bulan depan ya, saudara-saudara yang sedang sakit, get well soon. Tuhan Yesus sembuhkan. Puji Tuhan. Oke, Pak Sutrisno, boleh tolong di-unmute. Baik. Saya ada pengumuman sebentar. Ya. Sambil bisa mungkin mau ngobrol, saya ada pengumuman sebentar bahwa akhir bulan ini kami dari Departemen Kaum Wanita Nasional mulai meluncurkan buku modul yang kedua. Akhir bulan ini buku modul yang kedua sudah jadi dan kami mulai distribusikan. Ya. Jadi bisa para Departemen Kaum Wanita daerah pengurus bisa mulai mendata siapa-siapa yang akan membeli, nanti kami bisa kirimkan. Begitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jangan khawatir karena ini buku yang baru ini, ibu-ibu nggak sakit mata ya. Buku pertama tulisannya kecil banget, yang sekarang bagus banget ya.
Dan ini penulis-penulisnya juga diberkati Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Kayaknya mungkin Bapak Ibu harus unmute sendiri kali ya, baru kedengeran suaranya. Halo. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Ongki. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya ya. Berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Made. berkati. Tuhan memberkati. Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Boleh sering-sering. Ya. Ya, kalau diundang dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih. Ngundang ya Pak Ongki selalu ya. Terima kasih. Sudah lama nggak lihat Pak Ongki ke gereja kita ya, di gereja Raja Wali. Di mana? Oh, Raja Wali. Iya, sudah lama Pak Ongki. Saya dulu pernah Kali itu Pademangan bukan? bukan di Laute. Oh, Laute. Ya. Milka. Yoi. Ya. Nanti kalau balik Jakarta deh, ya. Di Surabaya, panggil Pak Ongki ya. Ya. Dengan senang hati. Senang hati. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati semuanya. Khususnya salam buat Terima kasih semuanya. Bye-bye. mohon diri. Salam. Berdiri. Berkati sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ibu Sutrisno. Olivia. Puji Tuhan. Makin cantik aja. Tuhan berkati ya semua Bu Farina. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Marion Ayal, Ambon, Tuhan berkati. Luar biasa. Apa kabar? Iya Kur, apa kabar? Tuhan berkati. Dadah semuanya. Selamat berakhir. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ende, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Bu Elizabeth, Jatim. Tuhan. Halo Ramona, apa kabar? Tuhan. Papua. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Oke. Kasih Bu Ega. Terima kasih sama-sama. Saya Lilian. Thank you. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi bulan depan. Dadah. Mas Trisno, monggo. Ibu, Thank you. Tuhan berkati. Silakan Pak Sutrisno hitung dalam hitungan ke 1 juta. Tutup. Saya akan tutup sampai jumpa. Berkati. Ya, biarlah saya hangat. Foto dari